Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam, kue getuk, yang jawab salam pada ngantuk. Daun salam di pinggir kali, yang jawab salam dikit sekali. Daun salam di kebun sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Yang aminnya gede mata duitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubihim mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Imran yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang indah, tidak ada kalimat yang sempurna melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat panjang umur yang tak dapat diukur walaupun dengan jumlah rambut yang kita cukur. Semuanya kita yang hadir pada malam hari ini pasti bakal masuk ke alam kubur. Dibangkitkan kita semua nanti, dikumpulkan kita semua nanti di suatu padang mahsyar namanya. Berharap, berkeinginan berjumpa kita kepada Allah, termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam selalu kita sampaikan ke junjungan hariba Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya yang selalu setia menjalankan sunnah-sunnahnya, yang insya Allah pula kita tidak hanya diri kita mengakui, bahkan kita diakui sebagai umatnya dan nanti mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Badawai mau sampai jam berapa ini? Isya udah isya? Isya belum. Mau sampai jam berapa Pak? Subuh. Gila loh. Kayak sanggup aja. Bo, mau sampai jam berapa? Orang yang ada mengaji sosokan loh lama-lamaan. Orang ngaji cobaan ujiannya banyak. Lihat tadi gue liatin lu pada ngantuk semua, sosokan mau sampai subuh.
Ya kadang-kadang udah setengah pengajian, kadang-kadang ngobrol bukan ngaji, bukan ngikutin zikir ngaji. Apa? No kebiasaan biasa mah nenek-nenek biasanya. No di kampung saya kalau ngaji di tengah-tengah pengajian dia ngobrol aja kagak ngikutin ustazahnya. Apa dia kata? Ini nenek-nenek bertiga kalau ngaji begini. Ya Allah ya Rob, ini asam urat kumat lagi aja. Yang satu lu mendingan asam urat lah pinggang gua ngentek aja ini. Lah ngaji bukan ngikutin ustazanya, bukan ngaji, malah dia ngomongin masalah penyakitnya. Tapi yakin Pak Bu, kalau kita niatnya ngaji, niatnya mencari ilmu, inilah yang diisyaratkan oleh baginda Rasul. Apa kata Rasul? Ija marartu min riyadil jannah fas'au. Apabila kita melewati taman-tamannya surga, maka ambil minumlah kalian sepuasnya. Kalau maka sahabat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, wa ma riyadil jannah, apa itu taman-taman surga? Kata Rasul, qala majalisul ilmi, taman-taman surganya Allah adalah majlis-majlis ilmu. Nih kayak begini namanya majlis-majlis ilmu, kayak begini majlis-majlis zikir. Maka jangan pernah kita merasa capek, jangan pernah kita merasa risau, jangan pernah kita merasa gelisah. Yakin orang yang selalu menghadiri majlis-majlis zikir, orang yang selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, pasti Allah berikan keberkahan dan rahmatnya dari Allah Subhanahu. Lah kalau yang nobelnya ngaji mah banyak manfaatnya. Di samping yang pertama silaturahmi, ketemu sama tetangga, betul. Yang kedua pulang-pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Ya ilah berkat aja loh. Ilmu yang bermanfaat. Lo berkat aja, muka-muka berkat apa? Nih manfaat daripada majlis-majlis ilmu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kemuliaan seseorang terletak kepada pangkat kedudukan jabatan yang tinggi, pasti sudah barang tentu Fir'aun lebih mulia daripada kita di hadapan Allah. Begitu luar biasanya Fir'aun, memiliki kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang tinggi. Fir'aun jadi presiden, Fir'aun jadi pemimpin, bahkan rakyatnya tidak hanya menyegani tapi ditakuti oleh rakyatnya Fir'aun. Tapi saudara, jabatan yang dimiliki oleh Fir'aun, kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun, kedudukan tahta yang tinggi yang dimiliki oleh Fir'aun tidak menyebabkan Fir'aun mulia di hadapan Allah. Justru sebaliknya, Fir'aun mati, dihina dan dibinasakan Allah, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Betul, betul. Oh, yang pertama nih ilmu. Kemuliaan tidak terletak pada kedudukan jabatan yang tinggi. Yang kedua, jikalau kemuliaan seseorang terletak pada harta kekayaan yang banyak, sudah pasti barang tentu Qarun lebih mulia daripada kita di hadapan Allah. Betul. Tapi apa kenyataannya saudara? Harta yang begitu banyak dimiliki oleh Qarun, harta yang paling melimpah dimiliki oleh Qarun, tidak menyebabkan Qarun itu lebih mulia di hadapan Allah, melainkan Qarun mati dan ditenggelamkan oleh Allah beserta harta kekayaannya. Betul. Kedua, harta kekayaan tidak menjadi jaminan kita mulia di hadapan Allah. Ketiga, jikalau fisik, kekuatan otot yang kuat mampu menyebabkan seseorang mulia di hadapan Allah,
Sudah barang tentu dan pasti kaum Nabi Hud yang bernama kaum Ad, dia memiliki otot yang kuat, memiliki fisik yang kuat, yang begitu luar biasanya, yang mampu membangun bangunan yang megah bertingkat mencakar langit, jaya pada masa itu. Tapi kaum Ad dengan kekuatan yang kuat, otot yang kuat, fisik yang kuat, tidak menyebabkan kaum Ad itu lebih mulia di hadapan Allah. Siapa kaum Ad? Irama Dzatil Imad, bangsa Aram yang mampu membangun bangunan yang megah, ditenggelamkan oleh Allah, diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Tidak menyebabkan kekuatan atau fisik seseorang mampu membuat dia mulia di hadapan Allah Subhanahu. Lalu apa pertanyaannya, Bu? Lalu apa pertanyaannya, Pak? Seseorang bisa dianggap mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang akan mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Apa kata Sayyidina Ali? Alamatut taqwa, tanda-tanda orang yang bertakwa bi'arba'in, ada 4 nih, ada 4. Apa tanda-tanda kata Sayyidina Ali orang yang bertakwa? Yang pertama, al-khawf minal jalil. Orang yang bertakwa itu sudah pasti dan barang tentu takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, kalau sudah kita takut kepada Sang Pencipta, yakin diri kita, tanda-tanda kita adalah orang yang bertakwa. Kalau kita sudah tidak memiliki rasa takut kepada Allah, masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan kemungkaran, masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, perlu dipertanyakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar bencana saat ini banyak terjadi, musibah saat ini banyak terjadi, ujian tidak pernah henti menghantam negeri kita dan diri kita. Kenapa? Karena hati kita tidak takwa kepada Allah Subhanahu. Lihat saudara-saudara kita yang lagi banjir bandang, baik yang di luar daerah. Lihat saudara kita yang lagi kena musibah longsor. Lihat saudara kita yang lagi musibah gunung meletus. Luar biasa Pak Saudara. Kenapa? Karena kita jauh kepada Allah Subhanahu. Makanya satu, takwa kepada Allah. Cara daripada bertakwa kepada Allah adalah apa? Salat. Salat yang akan menjadikan kita, salat yang akan mencetak kita adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau masih kita salat tapi masih sadar melakukan kejelekan dan maksiat, tanya diri kita, salat berarti ada yang tidak benar dalam salat kita. Betul? Betul. Makanya alhamdulillah menambah ilmu dalam majelis taklim kita. Biasanya yang paling banyak ibu-ibu yang jamaah ngajinya paling banyak. Ini mah kalau di sini kayaknya rada seimbang dah. Tapi kalau banyak bocah yang paling banyak. Hei, baba lu mana? Hei, emak lu mana? Buah-buah di rumah, emak di rumah main PS, malu baba lu. Lah kalau yang namanya anak bagus, anak bapaknya ngikutin, betul? Emaknya ngikutin, jangan main jerumusin aja. Bos, sekarang mah zaman luar biasa Pak. Kalau anak kita kagak dididik sama pengajian, anak kita kagak dididik sama ilmu agama, bahaya nanti. Nih banyak sekarang apa kejadian anak-anak yang di luar nalar, kebanyakan main slot, kebanyakan main mabar,
kebanyakan ini dan itu. Kadang-kadang anak disuruh ngaji dan sholat susah. Betul? Ini salahnya didikan, bukan jangan nyalain anak kita, jangan. Yang kita salahin itu orang tuanya. Emang orang tuanya rada-rada daglek. Lu kok mau ngomong apa aja dah. Orang tuanya rada-rada daglek. Gimana rada-rada daglek? Gimana anak mau jadi anak yang soleh dan soleha? Masih kecil aja, masih bayi, sering dibawa-bawa ke Alfamart sama Indomaret. Tuh masih kecil aja, dia belum hidup, anaknya udah dibawa-bawa ke Alfamart, ke Indomaret. Gedean dikit duit kagak ada, ke warung Madura. Masih kecil aja udah diajak ke sono. Bagaimana anak-anak kita mau deket sama masjid dan majelis-majelis ilmu? Betul. Tapi insya Allah orang sini mah kalau urusan ngaji jangan ditanya. Orang Kartini kalau urusan ngaji jangan rajin banget kalau lagi mau. Rajin kalau lagi mau. Kalau kagak ya sama aja, daglek juga. Tuh yang pertama, kalau orang udah takwa kepada Allah, kata Sayyidina Ali, wal khauf minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, ciri daripada orang yang bertakwa itu adalah apa? Wa amalu bitanjil, melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan, beramal. Dia tidak lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dia tidak lepas daripada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Dia tidak lepas daripada arahan-arahan guru ngajinya. Nih yang kedua, beramal berdasarkan Quran dan hadis. Nih sekarang lagi rame sampai sekarang nih ya Pak ya. Masih banyak diantara kita masih otot-ototan. Ini akhir-akhir zaman Bu. Ini akhir-akhir zaman Pak. Sampai sekarang yang namanya perdebatan nasab belum kelar-kelar. Kita mah jangan ikut-ikutan model begitu. Setuju? Jangan ikut-ikutan bahas-bahas nasab. Nasib kita aja belum tentu, ngapain kita bahas nasab orang lain? Betul? Ya, poinnya nih, orang Kartini punya prinsip lebih baik salah mencintai daripada kita salah membenci. Kalau kita salah mencintai, kesalahan bukan ada diri kita, tapi ada di guru-guru kita. Tapi kalau kita salah membenci, mau ditaruh muka kita di mana ketika kita di padang pasar berharap mendapat syafaat baginda Rasul, tapi kita benci kepada juriat ahli-ahlinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Poin yang satu, ingat, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Yang kedua, urusin nasib kita, jangan urusin nasab orang lain. Betul? Sepakat? Tuh yang kedua, betanjil dengan Al-Quran. Ilmu paling penting dalam setiap kegiatan. Karena orang yang tidak mempelajari ilmu, apapun yang dia lakukan paradun bakal ditolak oleh Allah Subhanahu. Setan paling takut sama orang yang berilmu. Setan paling takut sama yang berilmu. Khairun naum, sebaik-baiknya orang yang tidur berilmu itu lebih baik daripada orang yang sholat tanpa ilmu. Orang sholat tanpa ilmu setan berani, tapi orang yang tidur berilmu setan takut. Mending mana? Jangan tidurnya doang yang lu sebut, ilmunya, bukan masalah tidurnya tapi berilmu. Nih yang kedua kata Sayyidina Ali. Yang ketiga, wal qanaatu birradah wal qalil, memiliki rasa qanaah, cukup diri kita terhadap sesuatu yang kita miliki saat ini. Kemarin sudah saya sampaikan ada 5 hal rumus yang syariat Islam ajarkan kepada kita. Kalau kita hidup pengen bahagia, kalau kita hidup pengen tenang, kalau kita hidup pengen nyaman, yang pertama adalah hati kita harus memahami, kita harus mengerti, memaknai apa arti kehidupan.
Apa arti sebuah kehidupan? Kalau kita sudah mengerti, memahami arti sebuah kehidupan, pasti apapun yang kita jalani saat ini penuh dengan kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan. Apa arti dari sebuah kehidupan? Jelas Allah nyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita yang kita kerjakan, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, kalau kita hidup pengen bahagia, nyaman dan tenang, kebanyakan tidak sedikit dari kita yang kadang-kadang menjalankan kehidupan ini penuh dengan kegelisahan. Banyak di antara kita yang menjalankan kehidupan ini penuh dengan kerisauan. Banyak di antara kita yang menjalankan kehidupan ini penuh dengan kekhawatiran. Kadang-kadang tidak sedikit di antara kita yang berputus asa dan menjadikan jalan pintas, menjadikan dirinya jalan pintas sehingga mengundang murkanya Allah. Kenapa? Yang kedua, dia tidak berlapang dada terhadap sesuatu yang terjadi. Namanya menjalani kehidupan pasti ada hambatan. Yang namanya menjalani kehidupan pasti ada ujian dan cobaan. Tapi kalau orang yang beriman tidak pantang surut mundur ke belakang, dia yakin apapun ujian hidupnya, apapun cobaan hidup yang dia jalani, yang dia hadapi, wasta'inu bis sabri wassalah, dia selalu meminta tolong kepada Allah dengan cara salat dan bersabar. Itulah kunci orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, jangan pernah khawatir menjalani hidup ini, Pak. Mau pangkat kedudukannya kita, mau kaya ataupun miskin, harta tidak menjadi jaminan seseorang itu bahagia. Pangkat, kedudukan, jabatan, kekuasaan tidak menjadikan orang itu mulia. Tapi yang terpenting adalah kita harus memiliki rasa syukur yang mendalam kepada Allah yang saat ini kita miliki. Itulah yang harus kita syukuri. Banyak sedikit adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kadang-kadang kita tidak berpikir? Karena mindset kita yang saat ini. Kenapa kita tidak pandai bersyukur kepada Allah? Karena mindset kita, pemikiran kita yang ada di otak kita adalah duit, duit dan duit, bukan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah memberikan rezeki bukan duit, karena Allah memberikan rezeki bukan apapun. Karena inilah yang harus kita rubah mindset kita. Jangan pernah kita berpikiran hidup ini dengan duit, tapi dengan rezekinya Allah Subhanahu. Banyak duit kalau kita sakit kagak ada gunanya, betul? Banyak duit kalau kita lagi di rumah sakit dibeliin makanan yang paling enak sekalipun. Ada yang doyan orang sakit, ada? Dikasih pizza pahit, dikasih yang namanya dimsum pahit, dikasih teriyaki pahit. Orang sakit mah kagak ada enaknya, betul? Walaupun duit dia banyak, dikasih makanan yang enak-enak, tetap tidak ada berharganya, betul? Makanya kita minta sama Allah agar diberikan rezeki oleh Allah yang barokah. Amin ya rabbal. Yang keempat, kalau hidup kita pengen nyantai, bahagia, karena ciri daripada orang yang bertakwa adalah bil qanaat wal qalil, selalu merasa cukup terhadap pemberian yang kecil. Yang keempat, syariat Islam mengajarkan bahwa buat diri kita menjalani kehidupan ini selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas kegiatan kita.
Manusia kita punya kendala Pak, banyak kendalanya, tapi yakin orang yang beriman percaya Allah yang punya kendali. Ketika kita sudah libatkan Allah, yakin hati kita akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati kita akan tenang. Dengan selalu ingat kepada Allah, hati kita akan selalu nyaman. Kalau hati sudah tenang dan nyaman, seberat apapun ujian yang kita hadapi, seberat apapun musibah yang kita hadapi, kecil bagi Allah Subhanahu. Yang kelima, ciri daripada orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali yang selalu memiliki sifat qanaah, stop, berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Stop membandingkan hidup kita dengan hidup tetangga kita. Stop membandingkan hidup kita dengan hidup saudara kita. Karena kalau kita masih hidup membanding-bandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita, sampai kapanpun lebih hebatnya kita bakal terus bergentayangan. Hidup tidak akan pernah ada habis-habisnya. Betul? Yang terakhir, stop membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, ciri daripada orang yang bertakwa adalah wal istidadu li yaumil akhir. Mempersiapkan dengan sematang-matangnya persiapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan wati-wati, nih bentar lagi tahun baru. Jangan sampai tahun baru itu merusak akidah ibadah kita. Bukan masalah tanggal tahun barunya, yang dipermasalahan adalah pernak-pernik isi daripada kegiatan tahun baru. Ada yang niup trompet, itu bukan ajaran Islam. Ada yang membakar-bakar petasan, itu bukan ajaran Islam. Banyak diantara di malam tahun baru justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita sudah mengajarkan setiap pergantian tahun baru dekatkan diri kita kepada Allah, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap tahun yang akan datang, tahun baru yang akan datang 2025 ini tahun yang memberikan keberkahan lebih baik daripada tahun 2024. Setuju? Makanya berharap nih pengurus TKM Masjid Al-Imron beserta pengurus wilayahnya buat kegiatan berzikir di malam pertengahan tahun baru. Ngapain kita ke Monas? Tiap hari kita ngelihat Monas. Ngapain kita ke Monas? Tiap hari dekat sama Monas. Betul? Zikir kita untuk menghias tahun baru. Karena begitu banyak Pak maksiat-maksiat yang terjadi di malam pergantian tahun baru. Apalagi anak-anak muda luar biasa. Betul? Nih anak-anak muda sekarang, ya udah tahun baru, udah segala-galanya. Ya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, insya. Paham? Nih ngaji. Jadi jadikan diri kita majelis ilmu ini agar menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, kagak akan pernah khawatir kita menjalani kehidupan bakal sampai akhir hayat kehidupan kita, yakin dan percaya bahwa kita mati dalam keridhaan Allah Subhanahu. Mari didik kita nih, kalau anak-anaknya udah bertakwa alhamdulillah. Kalau bapaknya udah bertakwa alhamdulillah. Kalau ibu-ibunya udah bertakwa alhamdulillah. Kalau anak ibu bapaknya bertakwa, berarti keluarganya keluarga yang bertakwa. Kalau keluarganya udah bertakwa, lingkungannya udah bertakwa, yakin dan percaya keberkahan Allah akan terus melimpah di kampung kita, insya. Yuk, jadikan tahun baru nanti refleksi kehidupan kita, merundung diri kita, lebih banyak dosa ataukah amal perbuatan kita. Karena kita mati tinggal menunggu waktu, mati tinggal menunggu giliran. Tidak ada yang tahu akhir daripada kehidupan kita. Yang kadang-kadang yang tadinya beriman
justru sebaliknya di akhir kehidupan ada yang kafir. Tapi kadang kala sebaliknya, yang kehidupannya sehari-harinya penuh dengan kekafiran tapi meninggal dalam keadaan beriman. Makanya di akhir-akhir zikiran daripada Ratibul Hadat yang kita sering baca, ada tambahan zikir di akhirnya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Minta kepada Allah agar kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Minta kematian kita adalah kematian yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup jangan sombong. Apa yang mau kita sombongin? Kita mah manusia kagak punya apa-apa. Mati ditolong sama orang, hidup mati kita digotong sama orang, hidup kita lahir kita ditolong sama orang, semuanya kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Maka hidup jangan sombong ya Bu ya. Ya Pak ya, kuncinya hidup jangan sombong. Kalau sombong mati kita dalam kehidupan kita. No, iblis sesombong-sombongnya iblis kagak pernah yang namanya iblis memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi segoblok-gobloknya Fir'aun, sebodoh-bodohnya Fir'aun, sampai-sampai dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Maka kunci hidup dalam kehidupan kita jangan sombong dah. Mendingan hidup apa adanya. Ilmu yang kita miliki ayo amalkan untuk keluarga dan saudara kita. Harta yang kita miliki ya sebanyak-banyak bersedekah. Inilah yang akan menjadi amal dalam kehidupan kita di akhirat nanti insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap majlis ilmu ini terus berjalan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun 2025 nanti Allah berikan keberkahan buat diri kita, Allah berikan keberkahan untuk keluarga kita, Allah berikan keberkahan untuk usaha-usaha kita, Allah berikan keberkahan untuk wilayah kampung kita, Allah berikan keberkahan untuk negara yang kita cintai ini. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita di tahun 2024 ini dihapus oleh Allah, diganti dengan kebaikan-kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua insyaallah nih yang rajin setiap malam Jumat ikut ratiban, yang rajin malam Jumat ikut yasinan, yang rajin malam Jumat ikut tawasulan, insyaallah di tahun baru nanti semuanya berangkat umroh. Amin, gede banget doh. Punya duit kagak, amin doang. Ya minimal kalau duit kagak brosur umroh aja dah pegang dulu. Ya minimal duit belum, brosur umroh aja pegang. Ya kita yakin sama Allah biar berangkat umroh semua. Ya jangan semua. Kalau semua berangkat nih masjid sepi, ganti-gantian aja. Pengurus DKM dulu, ntar baru jamaahnya pulang, ganti-gantian. Jangan semuanya berangkat umroh, jangan. Ini masjid sepi, kagak ada yang malam Jumatan ntar. Ya jadi ganti-gantian aja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Poinnya adalah satu, kemuliaan seseorang tidak terletak pada harta, pangkat dan jabatan, tapi kemuliaan seseorang terletak pada iman dan takwa. Bahwasanya kita semua memang tidak diberi kesempatan untuk memiliki harta, tidak semua kita diberi kesempatan untuk menjadi pengusaha, tapi Allah memberikan kita kesempatan menjadi orang yang bahagia dan mulia. Karena kebahagiaan, kemuliaan terletak bukan pada pangkat, harta dan tahta, tapi kebahagiaan dan kemuliaan terletak pada iman dan takwa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.